Di malam hujan deras di Jakarta, Aisyah membuka pintu rumahnya dengan tangan gemetar, hanya untuk menemukan Nadia, sahabat karibnya sejak kuliah, berpelukan erat dengan istrinya, Rina, di soa ruang tamu. Ciuman mereka yang penuh gairah terhenti tiba-tiba saat cahaya lampu menyinari wajah mereka yang pucat. Aisyah terpaku, jantungnya seperti dihantam palu, sementara dunia yang dia kenal runtuh dalam sekejap. Aisyah mundur selangkah, tas kerjanya jatuh ke lantai dengan suara berdebum. Apa? Apa ini? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar di tengah deru hujan di luar. Rina bangkit cepat, matanya penuh kepanikan, sementara Nadia menatap Aisyah dengan ekspresi campur antara rasa bersalah dan tekad. Aisyah, tunggu. Ini bukan seperti yang kau lihat, kata Rina, tapi kata-katanya terdengar hampa, seperti alasan yang sudah disiapkan. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Dia duduk di kamar tamu, memandang foto pernikahan mereka di dinding, senyum bahagia yang sekarang terasa seperti dusta. Pernikahan mereka sudah berjalan 2 tahun, didasari pada harapan keluarga Aisyah yang konservatif. Ayahnya, seorang ulama terkemuka di kampung halaman mereka di Bandung, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan, keluarga, dan ketaatan pada norma masyarakat. Aisyah menikah dengan Rina karena tekanan itu, meski hatinya selalu merasa ada yang hilang. Nadia, teman dekatnya, selalu ada di sisi, mendengarkan keluh kesahnya tentang pernikahan yang terasa kosong. Keesokan paginya, Aisyah menghadapi Rina di meja sarapan. Udara tegang, sendok bergemerincing di piring kosong. Kenapa, Rina? Kenapa dengan Nadia? Tanya Aisyah, suaranya datar tapi penuh amarah yang tertahan. Rina menunduk, air mata menetes ke kopinya. Aku tak tahu bagaimana ini terjadi. Nadia dan aku. Kami saling mengerti. Kau selalu sibuk dengan pekerjaan, Aisyah. Kau tak pernah benar-benar ada untukku. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk, karena Aisyah tahu itu sebagian benar. Sebagai pengacara di Irma Besar, dia sering lembur, meninggalkan Rina sendirian di rumah. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ingatan Aisyah tentang Nadia. Mereka bertemu di universitas, berbagi mimpi menjadi pengacara yang membelah hak-hak perempuan. Nadia, dengan rambut hitam panjang dan senyum yang selalu menyemangati, adalah orang pertama yang membuat Aisyah merasa dilihat, bukan hanya sebagai anak perempuan yang harus menikah. Apakah kau mencintainya? Tanya Aisyah pada Rina, tapi pertanyaan itu sebenarnya ditujukan pada dirinya sendiri. Rina mengangguk pelan. Ya. Dan aku tahu ini salah. Masyarakat kita. Keluarga kita tak akan pernah menerima. Aisyah bangkit, meninggalkan rumah tanpa kata. Di kantor, dia tak bisa berkonsentrasi. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat Nadia mengajaknya jalan-jalan ke pantai di Bali, berbagi rahasia tentang ketakutan mereka terhadap harapan keluarga. Aisyah pernah merasakan getar aneh saat Nadia memegang tangannya, tapi dia selalu menyangkalnya sebagai persahabatan biasa. Sekarang pengkhianatan ini membuka luka lama, pertanyaan tentang identitasnya sendiri. Sore itu, Nadia datang ke kantor Aisyah. Kita perlu bicara, katanya, matanya merah karena menangis. Aisyah mengajaknya ke kai di seberang jalan. Di sana, di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta, Nadia menceritakan semuanya. Aku mencintai Rina sejak lama. Tapi aku tak pernah berani bilang karena kau adalah sahabatku. Saat kau menikah dengannya, aku pikir itu akhir. Tapi, perasaan ini tak hilang. Aisyah mendengarkan, hatinya terbelah antara marah dan pengertian. Kau tahu betapa sulitnya bagi kita di sini, Nadia. Indonesia bukan tempat yang ramah untuk orang seperti kita. Nadia mengangguk. Aku tahu.
Keluargaku di Surabaya akan mengusirku jika tahu. Tapi aku tak bisa bohong lagi. Aisyah, kau juga merasakannya, kan? Saat kita bersama, ada sesuatu yang lebih dari persahabatan. Kata-kata itu membuat Aisyah terdiam. Ya, dia merasakannya. Tapi mengakuinya berarti menghadapi badai, keluarga, masyarakat, bahkan karirnya. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, mencintai sesama jenis berarti risiko diskriminasi, bahkan kekerasan. Malam itu, Aisyah pulang dan menemukan Rina sudah mengemas barang-barangnya. Aku akan pergi ke rumah ibu di Bogor, kata Rina. Kita perlu waktu. Aisyah tak menghalangi, tapi saat pintu tertutup, kesepian menyelimutinya. Dia menelepon ibunya, berpura-pura semuanya baik-baik saja, tapi suaranya pecah. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang taat, selalu bilang pernikahan adalah ujian dari Tuhan. Kau harus bertahan. Tapi bagaimana bertahan saat hatimu tak pernah benar-benar milik pasanganmu? Hari-hari berikutnya, Aisyah tenggelam dalam pekerjaan. Dia mengambil kasus hak asasi manusia, membela perempuan korban kekerasan domestik. Ironisnya, kasus itu mengingatkannya pada dirinya sendiri, terjebak dalam norma yang menekan. Saat istirahat, dia mencari informasi online tentang komunitas LGBT di Indonesia, tapi dengan hati-hati, takut jejak digitalnya terlacak. Di forum rahasia, dia membaca cerita orang-orang seperti dirinya, perjuangan melawan stigma, tekanan untuk menikah, dan rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Suatu siang, ayah Aisyah menelepon. Aisyah, aku dengar dari Rina bahwa kalian bertengkar. Apa yang terjadi? Aisyah berbohong, bilang hanya masalah kecil. Tapi ayahnya menekan, ingat, keluarga kita punya nama baik. Jangan sampai ada skandal. Kata-kata itu membuat Aisyah marah. Nama baik itu selalu alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Di akhir minggu, Aisyah bertemu Nadia lagi di taman kota. Mereka duduk di bangku, angin sepoi membawa aroma kembang. Aku tak bisa begini terus, kata Aisyah. Aku harus memilih, melupakanmu atau menghadapi semuanya. Nadia memegang tangannya. Aku juga takut. Tapi jika kita bersama, mungkin kita bisa kuat. Saat itu, Aisyah merasakan getar yang selama ini dia abaikan, cinta yang sebenarnya. Tapi keputusan itu tak mudah. Malamnya, Aisyah bermimpi buruk, keluarganya mengusirnya, teman-temannya menjauh, karirnya hancur. Bangun dengan keringat dingin, dia sadar bahwa perjalanan ini baru mulai. Pengkhianatan Rina hanyalah pemicu, konflik sejati ada di dalam dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak malam pengkhianatan itu, dan Aisyah mulai merasakan retaknya ondasi hidupnya. Dia pindah ke apartemen kecil di pusat Jakarta, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit. Setiap pagi, dia bangun dengan dada sesak, mempertanyakan segala keputusan masa lalu. Mengapa dia menikah dengan Rina? Apakah karena cinta, atau hanya untuk memenuhi ekspektasi keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya seperti bayang-bayang. Di kantor, Aisyah bertemu dengan klien baru, seorang perempuan muda bernama Sari, yang mengalami diskriminasi di tempat kerja karena orientasi seksualnya. Sari menceritakan bagaimana bosnya memecatnya setelah mengetahui dia lesbian. Mereka bilang aku membawa pengaruh buruk, kata Sari dengan suara gemetar. Aisyah mendengarkan, hatinya teriris. Kasus ini seperti cermin dirinya sendiri, rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Saat menyiapkan argumen untuk pengadilan, Aisyah menelepon Nadia. Aku butuh bantuanmu untuk kasus ini, katanya. Nadia, yang juga pengacara, setuju bertemu. Di kai dekat pengadilan, mereka membahas strategi. Tapi pembicaraan cepat bergeser ke hal pribadi. Bagaimana dengan Rina? Tanya Nadia hati-hati.
Aisyah menggeleng. Dia tinggal di Bogor sekarang. Kami sepakat bercerai, tapi diam-diam keluarga tak boleh tahu dulu. Nadia menatap Aisyah lama. Dan kita? Apa yang akan kita lakukan? Aisyah ragu. Aku tak tahu. Aku takut, Nadia. Di Indonesia kita bisa dipenjara karena ini. Ada undang-undang yang semakin ketat. Nadia mengangguk. Aku tahu risiko itu. Keluargaku di Surabaya adalah keluarga konservatif. Ayahku adalah pemimpin masjid. Jika dia tahu, aku akan kehilangan segalanya. Malam itu, Aisyah menghadiri pertemuan rahasia komunitas LGBT di sebuah rumah di pinggiran Jakarta. Di sana, dia bertemu orang-orang seperti dirinya, perempuan yang berjuang melawan stigma. Seorang wanita tua menceritakan bagaimana dia kehilangan anaknya karena menolak pernikahan paksa. Kita harus bertarung, katanya. Aisyah merasa terinspirasi, tapi juga takut. Bagaimana jika identitasnya terbongkar? Keesokan harinya, Rina menelepon. Aisyah, aku minta maaf. Aku tak ingin menyakitimu. Suara Rina lemah. Aisyah marah. Kau sudah melakukannya. Kau memilih Nadia daripada aku. Rina terdiam. Sebenarnya, aku mencintai kalian berdua. Tapi masyarakat memaksa kita memilih. Percakapan itu berakhir dengan air mata di kedua sisi. Aisyah memutuskan untuk fokus pada kasus Sari. Di pengadilan, dia berargumen dengan penuh semangat. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual melanggar hak asasi manusia. Indonesia adalah negara demokrasi, bukan tempat untuk prasangka. Hakim mendengarkan, tapi ekspresinya skeptis. Di luar ruang sidang, demonstran anti-LGBT berteriak slogan, membuat Aisyah gemetar. Setelah sidang, Nadia menunggu Aisyah. Kau hebat di sana, katanya. Mereka berjalan bersama di trotoar yang ramai. Saat hujan mulai turun, Nadia menarik Aisyah ke bawah atap. Di sana, dalam momen spontan, mereka berciuman. Rasanya seperti pembebasan, tapi juga bahaya. Kita harus hati-hati, bisik Aisyah. Tapi kehati-hatian itu tak bertahan lama. Saudara Aisyah, Budi, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Dia melihat Aisyah dan Nadia bersama di apartemen. Siapa dia? Tanya Budi curiga. Aisyah berbohong, bilang Nadia hanya rekan kerja. Tapi Budi tak yakin. Kau aneh akhir-akhir ini, Aisyah. Jangan sampai kau bikin malu keluarga. Tekanan itu membuat Aisyah gelisah. Dia mulai menghindari Nadia, tapi hatinya rindu. Suatu malam, Nadia datang tanpa diundang. Kenapa kau menjauh? Tanyanya. Aisyah menangis. Aku takut kehilangan segalanya. Keluarga, pekerjaan, segalanya. Nadia memeluknya. Kita bisa hadapi bersama. Tapi kau harus memilih, hidup dalam kebohongan atau kebebasan. Keputusan itu datang saat Aisyah menerima surat dari ayahnya. Kami akan datang ke Jakarta. Kami ingin bertemu Rina. Aisyah panik. Dia harus berbohong lagi atau mengungkap kebenaran. Malam itu, dia menelepon Nadia. Aku siap. Aku ingin bersamamu. Tapi pagi berikutnya, berita buruk datang. Kasus Sari kalah di pengadilan. Hakim memutuskan bahwa perusahaan berhak memecat karena moralitas. Aisyah hancur. Ini bukti bahwa masyarakat kita belum siap, katanya pada Nadia. Nadia mengangguk. Tapi kita tak bisa menyerah. Di tengah kekecewaan itu, Aisyah mulai merencanakan. Dia akan bercerai dari Rina secara resmi, lalu pindah ke kota lain dengan Nadia. Tapi rencana itu penuh risiko. Keluarga Nadia juga mulai curiga. Ibunya menelepon, kau jarang pulang. Ada apa?
Nadia berbohong, tapi hatinya berat. Suatu hari, Aisyah dan Nadia bertemu di Pantai Anyer untuk akhir pekan. Di sana, di bawah matahari terbenam, mereka berbicara tentang mimpi. Aku ingin hidup bebas, kata Aisyah. Nadia tersenyum. Aku juga. Tapi kita harus bayar harganya. Saat itu, Aisyah sadar bahwa cinta mereka adalah pemberontakan terhadap norma. Tapi kebahagiaan itu singkat. Saat kembali ke Jakarta, Budi menelepon. Aku tahu semuanya. Aku lihat kau dengan perempuan itu. Aisyah terdiam. Badai akan datang. Badai keluarga akhirnya tiba. Ayah dan ibu Aisyah datang ke Jakarta, penuh harapan bertemu menantu mereka. Aisyah menyambut mereka di apartemen, tapi Rina tak ada. Di mana Rina? Tanya ayahnya langsung, matanya tajam. Aisyah duduk, tangannya gemetar. Ayah, ibu. Ada yang harus kuceritakan. Dia menceritakan semuanya, pernikahan yang gagal, pengkhianatan Rina dengan Nadia, dan perasaannya sendiri terhadap Nadia. Ruangan hening sejenak, lalu ayahnya meledak. Apa kau gila? Ini dosa besar. Kau akan membawa malu keluarga. Ibunya menangis. Aisyah, kau anak kami satu-satunya. Jangan lakukan ini. Aisyah menangis juga. Aku tak memilih ini, ayah. Ini siapa aku? Pertengkaran itu berlangsung berjam-jam. Ayahnya mengutip ayat-ayat suci, berbicara tentang neraka dan dosa. Di Indonesia, orang seperti kau akan dihukum oleh masyarakat, katanya. Aisyah membela diri. Ayah, Tuhan menciptakan aku seperti ini. Mengapa harus disembunyikan? Tapi argumennya tak diterima. Malam itu orang tuanya pulang ke Bandung, meninggalkan Aisyah sendirian dengan hati hancur. Keesokan harinya, Nadia datang. Bagaimana? Tanyanya. Aisyah menceritakan semuanya. Nadia memeluknya. Keluargaku juga akan sama. Tapi kita punya satu sama lain. Mereka memutuskan untuk melanjutkan rencana, pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi rencana itu terganggu saat Rina muncul kembali. Dia datang ke apartemen Aisyah, membawa surat cerai. Aku setuju bercerai, katanya. Tapi matanya penuh amarah. Tapi kau tak bisa ambil Nadia dariku. Aisyah terkejut. Rina, kau yang mengkhianati aku dulu. Rina tertawa pahit. Dan sekarang kau lakukan hal yang sama. Kita semua korban norma ini. Konfrontasi itu berubah menjadi perdebatan sengit. Rina mengancam akan memberitahu keluarga Nadia jika mereka bersama. Kau tahu betapa konservatif mereka, katanya. Nadia marah. Kau tak punya hak. Tapi Rina tak mundur. Aku mencintaimu, Nadia. Aku tak akan biarkan kau pergi. Aisyah merasa dikhianati lagi. Dia meninggalkan mereka bertengkar, berjalan sendirian di jalanan Jakarta yang macet. Pikirannya berputar, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Di sebuah masjid kecil, dia berdoa, meminta petunjuk. Tapi jawaban tak datang. Beberapa hari kemudian, kasus Sari naik banding. Aisyah mempersiapkan dengan Nadia. Di pengadilan, demonstran lebih banyak, berteriak slogan anti-LGBT. Aisyah merasa terancam, tapi dia maju. Kita berjuang untuk hak semua orang, katanya di pidato penutup. Hakim menunda keputusan, tapi Aisyah merasa ada harapan. Malam itu, Budi datang lagi. Ayah suruh aku ambil kau pulang ke Bandung, katanya. Aisyah menolak. Aku dewasa, Budi. Aku punya pilihan sendiri. Budi marah. Pilihanmu ini akan hancurkan keluarga. Mereka bertengkar, dan Budi pergi dengan ancaman, jika kau tak berubah, kami akan putus hubungan.
Tekanan itu membuat Aisyah depresi. Dia mulai minum obat tidur untuk bisa istirahat. Nadia khawatir. "Kau harus kuat," katanya. Mereka menghabiskan malam bersama, berbicara tentang masa depan. "Di Yogyakarta kita bisa mulai baru," kata Nadia. Tapi keesokan harinya, berita buruk datang dari Surabaya. Ayah Nadia sakit parah. "Aku harus pulang," kata Nadia. Aisyah mengerti, tapi takut. "Jangan bilang apa-apa dulu." Nadia berjanji. Di rumah sakit Surabaya, Nadia menghadapi keluarganya. Ibunya bertanya, "Kenapa kau tak menikah? Kau sudah 28. Nadia berbohong. Tapi saat ayahnya sadar, dia bilang, "Cari suami yang baik, nak. Itu harapanku." Nadia menangis, hatinya terbelah. Kembali ke Jakarta, Nadia menceritakan pada Aisyah. "Aku tak bisa tinggalkan mereka." Aisyah panik. "Jadi kau pilih mereka daripada kita?" Nadia menggeleng. "Aku butuh waktu." Waktu itu berlalu dengan ketegangan. Aisyah fokus pada pekerjaan, memenangkan banding kasus Sari. Itu kemenangan kecil, tapi memberi harapan. Media meliput, membuat nama Aisyah dikenal sebagai pembela hak. Tapi itu juga membawa risiko, ancaman online dari kelompok radikal. Suatu malam, Aisyah mendapat telepon anonim. "Hentikan atau kau akan menyesal." Dia takut, tapi tak mundur. Nadia kembali, memutuskan untuk bersama Aisyah. "Ayahku stabil. Aku siap." Mereka mulai merencanakan pindah. Tapi Rina muncul lagi, kali ini dengan bukti foto Aisyah dan Nadia bersama. "Jika kau ambil dia, aku akan sebarkan ini," ancamnya. Aisyah marah. "Kau ingin hancurkan kami semua." Rina menangis. "Aku tak ingin kehilangan." Konflik itu mencapai puncak. Nadia memilih Aisyah, meninggalkan Rina. Rina pergi dengan hati hancur, tapi ancamannya menggantung. Pindah ke Yogyakarta membawa angin segar bagi Aisyah dan Nadia. Mereka menyewa rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana komunitas seni dan budaya lebih terbuka, meski stigma masih ada. Aisyah bekerja sebagai konsultan hukum relance, sementara Nadia membuka praktik kecil. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kebebasan, berpegangan tangan di taman tanpa takut dilihat. Tapi bayang-bayang masa lalu tak hilang. Keluarga Aisyah memutus hubungan, tak menjawab teleponnya. Ibunya sesekali mengirim pesan, "Pulanglah, nak. Kami makan jika kau berubah." Aisyah sakit hati, tapi teguh. "Ini hidupku," katanya pada Nadia. Nadia juga berjuang. Ayahnya pulih, tapi keluarganya menekan untuk menikah. Saudaranya mengatur kencan buta. Nadia menolak, tapi itu menyebabkan pertengkaran. "Kau egois," kata ibunya. Nadia menangis di telepon dengan Aisyah. "Aku tak bisa bohong selamanya." Suatu hari, Rina menelepon. "Aku minta maaf. Aku tak akan sebarkan foto itu." Aisyah terkejut. "Kenapa berubah pikiran?" Rina menjawab, "Aku sadar kita semua korban. Aku pindah ke Bali, mulai baru." Percakapan itu membawa kedamaian, tapi juga pengingat akan luka. Di Yogyakarta, Aisyah bergabung dengan kelompok advokasi LGBT. Mereka mengadakan seminar rahasia, mendiskusikan hak-hak mereka. Aisyah berbicara tentang pengalamannya, menginspirasi yang lain. Tapi saat seminar, ada infiltrasi dari kelompok konservatif. Mereka merekam dan mengancam. Aisyah panik, tapi kelompoknya bersatu. Nadia mulai ragu. Apakah ini layak? Kita selalu lari. Aisyah meyakinkan, kita berjuang untuk masa depan. Tapi keraguan itu tumbuh.
Suatu malam, mereka bertengkar. Kau terlalu berani, Aisyah. Aku takut kehilangan keluarga, kata Nadia. Aisyah marah. Dan aku sudah kehilangan milikku. Pertengkaran itu berakhir dengan Nadia pergi ke Surabaya. Aisyah sendirian lagi merenung. Dia menyadari bahwa cinta mereka diuji oleh realitas masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tak diakui dan diskriminasi merajalela. Beberapa minggu kemudian, Nadia kembali. Aku bilang pada keluargaku. Aisyah terkejut. Bagaimana? Nadia menangis. Mereka marah, tapi ayahku bilang dia masih mencintaiku. Mereka butuh waktu. Itu langkah besar, memberi harapan. Tapi tantangan baru datang. Irma lama Aisyah menawarkan pekerjaan kembali, tapi dengan syarat, jaga image. Aisyah menolak. Dia memilih kebebasan. Nadia mendukung. Mereka mulai membangun hidup bersama, meski lambat. Suatu hari, berita nasional, undang-undang anti-LGBT baru disahkan. Aisyah dan Nadia bergabung demonstrasi di Jogja. Di sana mereka bertemu Sari, klien lama Aisyah. Terima kasih kau mengubah hidupku, kata Sari. Itu momen bangga. Tapi demonstrasi berubah kacau. Polisi datang menangkap beberapa orang. Aisyah dan Nadia lari, tapi Nadia terluka. Di rumah sakit, Aisyah menunggu dengan cemas. Jangan tinggalkan aku, bisiknya. Nadia pulih, tapi pengalaman itu membuat mereka lebih kuat. Kita harus terus berjuang, kata Nadia. Aisyah setuju. Mereka mulai merencanakan pernikahan simbolis, meski tak resmi. Tapi keluarga Aisyah muncul. Budi datang membawa pesan dari ayah sakit. Dia ingin bertemu. Aisyah ragu, tapi pergi ke Bandung. Di sana, ayahnya lemah di tempat tidur. Aisyah, aku salah. Aku tak ingin kehilanganmu. Air mata mengalir. Mereka berdamai, meski tak sepenuhnya setuju. Kembali ke Yogyakarta, Aisyah menceritakan pada Nadia. Mungkin ada harapan. Nadia tersenyum. Hidup mereka mulai stabil, tapi selalu ada ancaman. Tahun berlalu, dan perjuangan Aisyah dan Nadia menjadi bagian dari gerakan lebih besar di Indonesia. Mereka mendirikan LSM kecil untuk mendukung perempuan LGBT, memberikan konsultasi hukum dan psikologis. Nama mereka dikenal di kalangan aktivis, tapi juga menjadi target kelompok radikal. Ancaman datang melalui email dan telepon, tapi mereka tak mundur. Suatu hari, Rina menghubungi lagi. Dia sudah menikah dengan pria, tapi tak bahagia. Aku iri padamu, katanya. Aisyah menasihati, ikuti hatimu. Percakapan itu menutup bab lama. Keluarga Nadia mulai menerima. Ibunya datang berkunjung, meski canggung. Aku tak mengerti, tapi aku mencintaimu, katanya. Aisyah merasa lega. Keluarganya sendiri juga perlahan mendekat. Ayahnya menelepon sesekali, bertanya kabar. Tapi konflik internal tak pernah hilang sepenuhnya. Aisyah kadang bertanya-tanya apakah pilihan ini benar. Saat melihat pasangan heteroseksual dengan anak-anak, dia merasa iri. Apakah kita kehilangan sesuatu? Tanyanya pada Nadia. Nadia menjawab, kita punya satu sama lain. Itu cukup. Puncak datang saat undang-undang anti-LGBT disahkan. Demonstrasi besar di Jakarta. Aisyah dan Nadia pergi, bergabung dengan ribuan orang. Di sana mereka berpidato. Kita tak akan diam, teriak Aisyah. Polisi menyerbu, gas air mata beterbangan. Aisyah terpisah dari Nadia, panik mencari. Di tengah kekacauan, Aisyah menemukan Nadia terluka. Aku baik-baik saja, kata Nadia. Mereka pulang, tapi pengalaman itu mengubah mereka.
Mungkin kita harus pindah ke luar negeri, kata Aisyah. Nadia setuju. Mereka mulai mengurus Isa ke Belanda, di mana pernikahan sesama jenis legal. Proses itu panjang, penuh birokrasi. Selama itu, mereka menghadapi pengkhianatan dari teman lama yang membocorkan identitas mereka ke media. Berita menyebar, pengacara melarikan diri. Keluarga mereka marah lagi. Ayah Aisyah menelepon, jangan pergi. Ini tanah airmu. Aisyah menangis. Tapi di sini kami tak aman. Pada akhirnya, mereka berangkat. Di bandara, mereka berpelukan dengan keluarga yang datang. Makan kami, kata Aisyah. Di pesawat, mereka memandang Indonesia dari atas, penuh campur aduk. Di Belanda, mereka menikah secara resmi. Itu momen bahagia, tapi juga pahit, meninggalkan tanah air. Mereka bekerja di LSM internasional, terus berjuang untuk hak di Indonesia dari jauh. Tahun-tahun kemudian, Aisyah menulis buku tentang perjalanannya. Buku itu menjadi bestseller, menginspirasi banyak orang. Nadia bangga. Kita bayar harganya, tapi layak. Tapi di akhir buku, Aisyah bertanya, apakah benar meninggalkan tanah air untuk kebebasan, atau seharusnya kita bertahan dan berubah dari dalam?